Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Pipit Widya Fitri dari kelas CB1 Bintaro. Kali ini saya mau buat video untuk salah satu tugas UAS saya, yaitu matkul komunikasi dan negosiasi bisnis. Mungkin sebelumnya saya akan menceritakan sedikit apa yang akan saya uraikan di sini, yaitu tentang lebih usaha keluarga, yaitu sewa ruko atau mungkin sewa rumah atau yang biasa dibilang kontrakan ya, dan sewa ruko. Kebetulan di sini mungkin komunikasi dan negosiasi bisnisnya ini biasanya kita mulai dengan mengiklankan untuk platform, bagaimana nih bisa mencari sewa gitu kan, yang mudah dicari. Itu biasanya kita pakai platform OLX, dan kemudian biasanya nanti kita akan mencantumkan untuk range harga dan lokasi, terus dan fasilitas apa yang didapat untuk sewa tersebut. Biasanya setelah itu alhamdulillahnya mungkin responnya juga cepat. Jadi kita banyak konsumen yang mungkin sedang mencari tempat sewa ataupun rumah tinggal sementara. Dan untuk range-nya itu biasanya kita di angka 1 juta sampai 2 juta seperti itu. Dan kita melakukan negosiasi setelah kita memang ada komunikasi dengan konsumen. Biasanya tuh konsumen kita meninggalkan nomor telepon dan konsumen tersebut akan biasanya menghubungi. Nah, disitulah terjadi komunikasi dan negosiasi bisnis. Biasanya mereka kadang suka langsung survei ke lokasi, biasanya sambil melihat kondisi tempatnya langsung, atau mungkin biasanya dia by chat dulu, bertanya apakah masih available untuk ruko atau kontrakannya. Terus ditanya, mungkin dia lebih mengkonfirmasi apakah benar lokasinya di Ciputat, atau mungkin yang didapat selain air gitu. Biasanya dia tanya kayak mulai token listrik, terus luas tempatnya, apakah kalau untuk ruko ya, apakah ada tempat untuk istirahat atau kamar seperti itu. Terus biasanya dia suka, kalau misalkan belum yang survei itu, biasanya dia suka tanya kayak lokasinya itu strategisnya keseringan dibuat untuk usaha apa ya gitu. Kita biasanya sering dapat konsumen dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kadang sebelumnya sempat kita menerima untuk pembuatan atau servis sofa, terus jasa laundry juga. Terus juga ada yang tanya untuk usaha kayak frozen food seperti itu, atau mungkin kayak fried chicken ya, yang model UMKM-nya, usaha-usaha kecil menengah gitu, itu banyak gitu. Nah, biasanya kita melakukan negosiasi itu by chat atau by phone. Terkadang juga memang ada kondisi kalau misalkan memang udah kenal ya, mereka suka datang langsung ke tempat, terus mereka tertarik, dia melihat langsung. Biasanya tuh dari tetangga gitu kan, oh nih tahu dari si A gitu, jadi mereka datang lihat langsung dan biasanya tanya harga gitu. Kalau misalkan emang cocok, biasanya para konsumen tuh suka DP, karena kita juga memang salah satu syaratnya yaitu kita minta DP 30% dan identitas gitu sebagai dasar, maksudnya ada hitam di atas putih gitu, karena kita mengurangi resiko yang namanya kerugian kedua belah pihak. Setelah itu biasanya habis dari perjanjian itu kita sudah melakukan kayak deal. Biasanya kita melakukan pembayaran itu jarang cash ya, biasanya kita memang melalui transfer, yaitulah menghindari resiko-resiko yang ada gitu. Dan untuk saat ini kondisinya juga masih available.
kita juga masih mencari konsumen yang mungkin sama-sama dia juga mungkin sesuai kebutuhannya gitu, dan kita juga menyediakan tempat sesuai kebutuhan dari konsumen. Mungkin sekian saja tugas UAS saya untuk matkul komunikasi dan negosiasi bisnis. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.